Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi wahdah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Bapak Ibu, mari kita berdoa, sama-sama berdoa sebelum kita mulai kajian. Doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika turun hujan. Mari Bu, sama-sama kita berdoa. Allahumma sayyiban nafi'an. Sekali lagi, Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat bagi kita. Itu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika turun hujan. Jadi mudah-mudahan setelah kita berdoa, apa yang diberikan Allah kepada kita melalui hujan ini menjadi rahmat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan serial kisah kita. Saya lebih suka menamai itu sebagai serial tadabbur kisah Al-Quran. Jadi bukan hanya tentang bercerita, tapi bagaimana kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang cerita-cerita dan kisah-kisah di masa lalu. Alhamdulillah kemarin kita sebenarnya Al-Fatihah baru sampai setengah ya. Tapi saya pikir setengah itu, 3,5 yang kita, 4 ayat kita sudah belajar, itu sudah cukup memberikan nafas, sudah cukup memberikan energi dan tenaga bagi kita dalam menjalankan hari-hari, dalam menjalankan segala bentuk aktivitas, bahwa Al-Fatihah itu mempunyai tenaga dan energi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita lanjutkan kisah kita kemarin. Sampai kisah mana? Kita kisah mana nih Pak Bu? Lali ya? Aku kok ya rada lali. Kisah Nabi oh, lemes kabeh. Iya Pak Rokim kok lemes ya. Udan ya. Kisah Nabi Yusuf. Nah, kemarin kita sampai mana? Ini sing iling to ra? Kemarin kita kalau nggak salah sampai tentang percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh 10 saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan itu. Kalau nggak salah kemarin sampai di ayat 8. Sebelum kita lanjutkan, bahwa saya ingin tak mandesineh, tak tengerineh, bahwa kisah Nabi Yusuf ini mengajarkan kepada kita satu tentang keteguhan. Tentang keteguhan apa? Keteguhan menjadi orang baik, keteguhan untuk tetap konsisten menjadi pribadi yang lebih baik di tengah kondisi dan zaman yang tidak memungkinkan untuk kita menjadi baik. Jadi kisah Yusuf ini mengajarkan tentang bagaimana kita bisa tetap berbuat baik meskipun semua orang yang ada di sekeliling kita berbuat jahat. Kenapa begitu? Karena ketika Nabi Yusuf alaihi salam kemudian dibenci oleh saudaranya, kemudian bahkan akan dibunuh oleh saudaranya, tapi Nabi Yusuf alaihi salam membuktikan kepada kita bahwa dia tetap menjadi pribadi dan orang baik dan tidak membalas kejahatan kepada saudaranya. Kenapa saya katakan begitu? Karena nanti di penghujung kisah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai kekuasaan
mempunyai kesempatan untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang ingin membunuh dia, tapi Nabi Yusuf tidak melakukan itu. Ini tentang satu kesabaran yang dia lakukan tanpa melakukan balas dendam. Jadi orang sabar kuwi, wong sabar kuwi nek dhek di cilokoi ambek wong, sabare ora balas dendam, utawa sabare ora nyukurno wong sing berbuat baik, berbuat jelek ambek kene. Misale eneng wong lakono elek ambek kene. Terus suatu saat orang yang berbuat jelek kepada kita itu terkena musibah. Kita tidak nyukurno. Kita tidak melakukan sumpah serapah atau syukur. Goro-goro kowe kayak aku kowe ngene. Sabar tidak seperti itu. Tapi kisah tentang kesabaran yang mana kesabaran itu adalah tidak melakukan balas dendam kepada orang lain. Makanya di ayat ini dikatakan fasobrun jamil. Maka sabar itu adalah indah. Sabar itu cantik, indah. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengajarkan satu keteguhan di tengah masyarakat yang sudah tidak mempunyai pribadi-pribadi yang baik. Kata Imam Syafi'i begini, na'ibu zamanana wal aibu fina. Artinya kita itu menjelek-jelekan zaman, padahal yang jelek itu adalah diri kita. Contohnya begini, saiki kan wakeh ya, kene nek ngomong misalnya ngene, zaman saiki angel berarti wong apik. Zaman saiki angel ape menghindari gibah ya angel. Zaman saiki angel ape berukutan, ape nutup aurat ya angel. Kita tuh menyalahkan zaman, menyalahkan waktu sekarang, padahal seharusnya kita menyalahkan diri kita. Wong kene sing ora gelem nutup aurat, kene sing ora gelem ngindari gibah, kok nyalahno zaman. Iya gak? Biasane ngono. Iya ta. Contoh, apa ngono? Apa daftar SIM. SIM kan biasanya nyokok ya. Saya kira nek nyokok ra iso. Nah, ini contoh bahwa sebenarnya kita itu sering menyalahkan zaman, padahal yang jelek adalah diri kita. Maka mulai sekarang cobalah untuk introspeksi, muhasabah, delok awake dhewe sebenarnya sing salah iki kene. Jadi segala bentuk kejelekan-kejelekan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu bukan sama sekali zaman tidak salah, tapi yang salah adalah diri kita. Sehingga ketika kita melakukan introspeksi terhadap diri kita masing-masing, maka semua orang yang melakukan hal yang sama juga akan menunjukkan bahwa sebenarnya zaman itu tidak jelek gitu. Karena semua dimulai dari diri kita sendiri. Lalu Nabi Yusuf juga mengajarkan bahwa kesabaran itu nanti akan berbuah manis di belakang. Ada satu kisah namanya hadisul ifki. Artinya adalah kisah tentang kebohongan. Nah, ini kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, di mana ada satu perang namanya perang Koinuko. Jadi perang bersama Bani Koinuko. Ketika pulang perjalanan perang, jadi rombongan Rasulullah berperang, iki balik mulai. Nah, saat itu yang dapat jadwal untuk ikut perang itu istri Rasulullah, Aisyah. Jadi istri Rasulullah itu mendapatkan giliran yang untuk ikut perang. Nah, pas zaman kui Aisyah melo. Ketika pulang Aisyah di tengah-tengah jalan ini ingin buang hajat. Maka Aisyah turun untuk buang hajat. Mbah lali to mbah piye, Aisyah ditinggal. Lalu di belakang ada satu sahabat Rasulullah yang tertinggal, namanya Sufyan. Kemudian bertemu dengan Aisyah, lalu diantarkan Aisyah itu pulang bersama Sufyan. Lalu
terjadi satu fitnah yang sangat besar, bahwa semua orang penduduk Mekah mengatakan bahwa Aisyah telah melakukan perbuatan yang hina bersama sahabat Rasulullah, telah melakukan difitnah, melakukan main serong, selingkuh dengan Sufyan. Lalu apa kata, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan Aisyah selama beberapa hari. Rasulullah tidak langsung mengatakan bahwa Aisyah telah melakukan serong, tidak, karena belum ada bukti. Ini juga bisa kita jadikan pelajaran, kalau ada fitnah di tengah masyarakat, jangan langsung percaya, jangan langsung ikut menghakimi. Cah kae ketoke bariki. Kalau tidak ada bukti, maka jangan pernah ikut menilai seseorang itu. Jadi Rasulullah mendiamkan Aisyah sampai beberapa hari. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah yang dikatakan oleh orang-orang itu betul? Maka kata Aisyah, kalau saya mengatakan iya, maka orang tidak akan percaya. Tapi kalau saya mengatakan tidak, itu seakan-akan aku mensucikan diriku sendiri. Jadi nek Aisyah ngomong iyo selingkuh, wong-wong gak mungkin percaya. Tapi nek Aisyah ngomong ora, kok ketoke Aisyah ki suci pol. Jadi ngono. Maka apa jawaban Aisyah? Aku teringat kisah Nabi Yusuf ketika Yakub, bapak Yusuf itu mendengar kabar bahwa Yusuf telah dibuang, Yusuf telah meninggal. Katanya apa? Fasobrun jamil. Maka kata Aisyah, aku cukup bersabar, nanti Allah akan menunjukkan mana yang benar. Akhirnya nanti turun wahyu pada Nabi bahwa mengatakan bahwa Aisyah tidak melakukan itu. Nah, ketika terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakkan di diri kita, di kehidupan kita, maka ingatlah ucapan Yakub, fasobrun jamil. Maka sabar itu adalah indah, katanya. Nah, kisah Yusuf ini mengajarkan kita bahwa satu, teguhlah dalam melakukan kebaikan, konsistenlah untuk menjadi orang baik meskipun seluruh orang di sekitar Anda melakukan perbuatan jahat. Yang kedua, bersabarlah. Sekalipun Anda berada di titik paling bawah atau Anda berada di titik paling atas, bersabar. Karena Allah itu tidak menguji seseorang itu hanya dalam keadaan sulit, tapi dalam keadaan senang. Dalam keadaan seseorang itu berada di atas, itu sesungguhnya suatu ujian bagi kita juga, maka bersabar juga. Baik, kita akan lanjutkan. Itu tadi sekilas untuk mengingat tentang bahwa kenapa kisah Yusuf ini diturunkan dan diceritakan kepada kita, bahwa kita harus belajar tentang itu. Maka mari kita lanjutkan di ayat saya ulangi di ayat ke-8. Id qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika mereka berkata, ini yang berkata siapa? Yang berkata saudara-saudara Yusuf. 10 orang tadi berkata, la yusufu wa akhuhu, sungguh Yusuf dan Benyamin itu, saudaranya itu, ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh bapak kita Yakub. Kemarin saya sampaikan kalimat lebih dicintai itu menunjukkan bahwa sebenarnya saudara-saudara Yusuf itu juga dicintai oleh bapaknya. Makanya menggunakan kalimat ahabbu, lebih dicintai. Contohnya nih, Bang Soim pinter, tapi Pak Margono lebih pinter, misalnya ngono. Lebih pinter. Pak Margono lebih pinter. Nah, ini aku mau ngomong Pak Margono pinter. Jadi dibandingno Bang Soim, yo Pak Margono pinter, Bang Soim gak pinter ngono. Tapi kalau katakan Pak Margono lebih pintar, bukan berarti Bang Soim tidak pintar, ya enggak? Nah, makanya itu mengatakan ahabbu, lebih dicintai. Itu menunjukkan mereka mengakui kalau bapaknya itu juga cinta sebenarnya kepada saudara-saudaranya. Nah, ini mereka tertipu oleh omongan sendiri. Kenapa ini penting disampaikan? Karena jangan sampai kemudian kita punya pikiran bahwa
apa yang terjadi kepada Yusuf, apa yang terjadi kepada Yusuf dibuang dan dicoba untuk dibunuh, itu karena Yakub tidak adil. Jangan sampai kita punya pikiran bahwa Yakub itu tidak adil sehingga Yusuf ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya. Karena sebenarnya Nabi Yakub itu telah melakukan keadilan kepada anak-anaknya. Jangan sampai kita punya pikiran yang sama seperti saudara-saudara Yusuf. Nah, jangan sampai. Maka ini penting untuk dikatakan, untuk disampaikan bahwa sebenarnya yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf itu menunjukkan bahwa Nabi Yakub telah berlaku adil. Karena Nabi Yakub juga cinta kepada anak-anaknya yang 10 itu, tapi juga cinta kepada Yusuf. Kemarin sudah saya sampaikan kenapa Nabi Yusuf lebih dicintai. Ingat gak? Ingat gak Pak Bu? Gini, soalnya Nabi Yusuf sih cilik ditinggal mati ambek Bu Ani. Nah, jadi kemarin saya sampaikan. Lanjut, ini saya lanjut. Kemarin ini sudah disampaikan panjang ayat ke-8. Di ayat ke-9 Allah berfirman, "Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardal yahlu lakum wajhu abikum wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin." Saya artikan dulu. Maka bunuhlah Yusuf atau buang dia di satu tempat sehingga tidak tampak wajah Yusuf itu kepada bapaknya, dan kalian setelah itu akan menjadi orang-orang yang soleh, berbuat baik. Nah, kemarin kita belajar ketika suuzon itu dilakukan oleh satu orang, maka suuzon itu hanya akan menjadi sebuah suuzon. Ngerasani wong nek dhewe kuwi ya wis matine kene dhewe. Tapi ketika suuzon dilakukan secara bersama-sama, maka derajatnya naik menjadi ghibah. Nah, lalu ketika ghibah itu dilakukan secara bersama-sama, maka derajatnya adalah akan naik menjadi sebuah kejahatan. Maka kejahatan-kejahatan itu timbul dari prasangka-prasangka buruk yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, hati-hati gini, nek ngerasani wong bareng-bareng iso wae engko dadi perbuatan kejahatan. Yo kae lo. Kayak omai seneng ono eneng nek kene eneng. Yo nek tangane ngerentep gelang emas kabeh. Wis jadi ngomong, ya ngono iki dicolonge nek ngono. Ya, dirampoke ya. Ini menunjukkan kenapa? Karena mereka mengatakan uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Berawal dari prasangka buruk, benci terhadap Yusuf, maka mereka ingin melakukan perbuatan pembunuhan, kejahatan. Awid rohuhu ardon, atau buang dia di tempat yang tidak dikenal, tempat yang jauh. Kenapa tempat yang jauh dan tidak dikenal? Karena lafadznya menggunakan arbon. Kalau lafadz itu menggunakan al-ardo, itu artinya tempatnya itu diketahui. Nekono, nggo kalimat al. Aku tahu jelasno ke piye nek al kuwi berarti wis pasti ngono. Iki alma banyu iki. Iki pasti alma. Lah aku ngomong almau berarti iki banyu. Tapi lah aku ngomong maun urung tentu banyu sing ndi. Ora ning alif lam mim. Nah, maka di sini menggunakan kalimat ardon. Buang dia di tempat yang tidak diketahui, katanya. Wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin. Maka setelah itu kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini biasanya setan melakukan ini. Ketika kita melakukan sebuah kejahatan, sesungguhnya pertama kali yang kita tipu adalah diri kita sendiri. Jadi setan ngene. Cirine dulur Nabi Yusuf ngene, ayo dipateni atau dibuak, engkau kini tobat. Nah, ini cara setan mengelabui kita ketika kita mau melakukan perbuatan jahat. Wis rapopo saiki nglakono ngene iku bagi aku tak tobat. Nah, ini cara setan. Maka
saudara-saudara Yusuf mengatakan seperti itu. Wis tak ayo dipateni atau di gua pergi kene tobat. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan sebuah kejahatan, itu yang ditipu adalah diri kita dulu. Yo, ora apa aku tak ngene kok aku tak tobat. Ora apa-apa ngene kok aku yo ngene, aku yo ngene. Aku yo kinane wis nglakokno apik. Nah, ini carane. Padahal ketika seseorang melakukan perbuatan buruk atau jahat kemudian dia bertobat, syarat tobat itu diterima apa? Kata Rasulullah, man amila minkum su'an bijahalatin summa taba wa aslahu. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan yang buruk bijahalatin, yang dia tidak tahu. Jadi syarat tobat, pertama kali syarat tobat itu diterima adalah perbuatan jahat itu kita itu tidak tahu kalau itu perbuatan jahat. Nah, ini syarat pertama. Syarat kedua apa? Syarat kedua adalah wa aslahu. Kita tidak punya niat untuk melakukan perbuatan jahat itu lagi. Biasanya kita melakukan perbuatan jahat, aku tak tobat. Sesuk nglakokno neh. Aku tak tobat neh. Sesuk tak nglakokno neh. Jangan mentang-mentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha menerima taubat, kemudian kita saenake dhewe. Aku tak sesuk aku tak tobat, aku tak nglakokno iki. Aku tak judi sesuk aku tak tobat. Aku tak ngrasani wong aku sesuk tak tobat. Aku tak ngene, enggak. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh kejahatan yang kita buat itu sendiri. Kemudian di ayat ke-10, qala qa'ilum minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Artinya, maka berkata salah satu di antara mereka, jangan bunuh Yusuf, tapi buang dia di sumur. Nanti akan ada segerombolan musafir atau segerombolan orang-orang yang sedang berpergian akan mengambil dia. In kuntum fa'ilin, apabila kamu ingin melakukan. Ini yang berkata satu orang. Qala qailun, artinya itu telah berkata satu orang. Ini menunjukkan bahwa tingkat kejahatan orang itu berbeda-beda. Jadi mungkin yang berkata ini adalah mungkin orang yang masih punya hati sama Yusuf, gak tegong mateni. Makanya katanya apa? Gua ae. Ojo dipateni, gua ae. Nah, di antara saudara-saudaranya Yusuf, mungkin ini yang paling baik. Mungkin ini yang masih punya hati sama Nabi Yusuf. Sehingga ojo dipateni. Di gua ae. Nah, di mana dibuangnya? Ghayabatil jub. Ghayabat asal katanya itu ghaib. Ghaib wis dadi bahasane dhewe. Apa artine ghaib? Ghaib ora ketok. Ghaib itu tidak diketahui, ora ketok. Al-jub artinya apa? Artinya di dalam Al-Qur'an kalimat sumur, jub ini artinya sumur, tapi di dalam Al-Qur'an sumur itu kadang menggunakan kata jub, kadang menggunakan kata bi'run. Bedanya apa? Kalau bi'run itu sumur yang masih ada airnya, masih keluar airnya, bisa digunakan untuk minum, masak. Tapi kalau jub itu sumur yang sangat dalam, wis ora ning banyune. Mbuh nang jerone kuwi eneng kala cengking, ula, mbuh apa. Wis kuwi goyabat, goib, mbuh nondi panggoke, ora diketahui manusia, jub neh. Sing sumur sing eneng ulone ning apa ngono. Supaya apa? Supaya nanti bisa ditemukan sama musafir katanya. Ini bertentangan nih. Iki gek mangongkon gua sing wong sing gak roh, terus dia ngomong engko ben ketok ambek musafir. Lah sapa sing roh wong jerene di gua anet nggon sing ra diketoki wong kok berharap eneng wong sing nemokno. Nah, ditipu neh. Kita ditipu oleh diri sendiri lagi. Wis gua nek kono ae ketoke kuwi wong ditemono wong, padahal ya ora, padahal ya niat apa menjerumuskan gitu. Nah, ini maksud dari itu, katanya gitu. Jadi Nabi Yusuf itu dibuang di tempat yang jauh dari orang dan tidak ada satupun orang yang bisa tahu. Al-jub.
Bayangkan Nabi Yusuf umurnya sekitar 9 tahun. Nanti kita tahu sekitar 9 atau 10 tahun. Kita bisa tahu umur 9 sampai 10 tahun nanti di ayat-ayat setelahnya. Nanti menunjukkan bahwa Nabi Yusuf umur 9 sampai 10 tahun ini di gua na sumur piye bayang rasane. Umur 9 tahun sapa saiki? Kelas piro saiki? Kelas SD ya. 9 10 tahun. Kemudian ini tak persingkat ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Mereka mengatakan, wahai bapakku, wahai bapak, maka kok kamu nggak percaya karena gitu. Kan tidak diizinkan. Jadi mereka izin kepada Nabi Yakub untuk di Yusuf itu dibawa jalan-jalan. Izin sampai Pak Yakub, Pak Yusuf iki adikku tak jai jalan-jalan. Tapi orang diizini sampai Pak Ane. Terus dia ngomong, saudara-saudara ini ngomong, kok gak percaya mbak kene? Nyoto kok gak percaya? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya sudah ada percobaan-percobaan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dari mana kita tahu ada kalimat malaka la ta'manna? Kok gak percaya? Sampean kok gak percaya, Pak? Kok gak percaya? Eneng kalimat ini menunjukkan sebenarnya sudah sering